sahabat cerdas, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Ketemu lagi dengan saya Nursida Sutantri dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi kimia yaitu sistem koloid, yaitu membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Sahabat cerdas, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi koloid yaitu membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat membedakan apa itu koloid, larutan, dan suspensi. Selain itu, kalian bisa mengetahui pengertian dari koloid itu apa. Ada kalian pengertian dari larutan? Ciri-cirinya apa ya larutan itu? Larutan itu termasuk ke dalam campuran nggak? Apakah termasuk ke dalam campuran homogen atau heterogen? Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut terdapat susu, air gula, santan, cat, mayones, air teh. Dan mereka itu dikelompokkan ke dalam suatu zat cair. Tapi kalau dilihat dari kekentalannya berbeda. Sebagai contoh, misalnya gambar susu. Apakah susu merupakan suatu larutan? Sistem dispersi dibagi menjadi tiga, yaitu sistem dispersi halus, yaitu larutan, sistem dispersi koloid, dan sistem dispersi kasar, yaitu suspensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem dispersi? Silakan kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut merupakan contoh sistem dispersi dari larutan gula. Nah, yang dimaksud dengan sistem dispersi adalah larutan gulanya. Sementara di dalam sistem dispersi itu terdapat dua komponen, yaitu medium pendispersi dan zat terdispersi. Yang disebut medium pendispersi adalah air, yang disebut zat terdispersi adalah gula. Nah, dari gambar tadi bisa kita lihat bahwa pengertian dari sistem dispersi merupakan campuran yang terdiri dari zat terdispersi dan medium pendispersi yang tercampur secara merata. Sementara zat terdispersi merupakan zat yang biasanya jumlahnya itu lebih sedikit di dalam suatu campuran. Medium pendispersi adalah zat yang menjadi medium yang mendispersikan zat terdispersi di dalam suatu campuran sehingga tersebar secara merata. Sudah tahu kalau sistem dispersi itu ada tiga. Sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi sistem dispersi tersebut? Yang pertama bisa kita lihat secara makroskopis dan bisa kita lihat juga secara mikroskopis. Bagaimana ya caranya? Yuk kita lihat gambar berikut. Pada gambar berikut terdapat tiga buah sistem dispersi, yaitu pada gambar A, B, dan C. Nah, kira-kira mana yang termasuk larutan, mana yang termasuk koloid, dan mana yang termasuk ke dalam suspensi? Berdasarkan identifikasi tadi, kira-kira apa perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi? Ciri-cirinya apa ya? Mari kita simak tabel perbedaannya. Jika kita lihat dari warnanya, zat A adalah jernih, B dan C ini keruh. Sementara dari kehomogenannya, A dan C ini homogen, sedangkan B heterogen. Dan dari kekentalannya, A dan B ini tidak kental, dan yang C ini adalah kental. Nah, dari ketiga gambar ini, kira-kira campuran mana yang bisa disaring dan campuran mana yang tidak bisa disaring? Nah, yang tadi adalah cara identifikasi secara makroskopis. Selanjutnya, bisa kita identifikasi melalui penyaringan. Zat A tidak dapat disaring, zat B dapat disaring menggunakan penyaring biasa, sementara zat C ini dapat disaring juga, tapi dengan penyaring ultra. Nah, sekarang bagaimana ya jika kita identifikasi melalui pengamatan secara mikroskopis? Silakan perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut merupakan pengamatan secara mikroskopis. Ternyata ukuran partikel yang paling kecil adalah larutan. Sementara koloid itu berada di antara larutan dan suspensi. Dan sedangkan suspensi ukuran partikelnya adalah yang paling besar di antara ketiganya.
Nah, inilah tabel perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi dari berbagai macam parameter, yaitu dimulai dari ukuran partikel, kehomogenan, jumlah fasa, mudah mengendap atau tidak, dapat disaring atau tidak, dan stabil atau tidaknya. Silahkan perhatikan tabel berikut. Bagaimana sahabat cerdas? Sudah bisa dong membedakan yang mana larutan, yang mana koloid, dan yang mana suspensi. Dan ternyata masih ada satu lagi cara mengidentifikasinya, yaitu melalui sifat efek tindal. Nah, yang kayak gimana ya? Silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat gambar larutan gula, kapur dalam air, dan susu. Termasuk ke dalam sistem dispersi apakah masing-masing bahan tersebut? Pada gambar berikut, ketiga bahan ini diberi cahaya lampu senter. Larutan gula tidak ada jejak cahaya, susu terdapat jejak cahaya, kapur dalam air juga terdapat jejak cahaya. Nah, larutan gula ini adalah larutan, susu adalah koloid, kapur dalam air merupakan suspensi. Nah, pada larutan gula ternyata tidak terdapat efek tindal. Susu dan kapur dalam air ini ternyata terdapat efek tindal. Kita bisa menggunakan sifat efek tindal ini untuk mengidentifikasinya. Sifat efek tindal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sistem dispersi yang memiliki medium pendispersi cair. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar berikut, apa yang dimaksud dengan efek tindal kira-kira? Efek tindal adalah terhamburnya cahaya oleh partikel koloid. Partikel koloid dan suspensi ini cukup besar untuk dapat menghamburkan sinar. Sedangkan partikel larutan itu ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat menghamburkan sinar. Seperti pada gambar berikut, ini adalah ilustrasi cahaya yang diteruskan melewati larutan dan cahaya yang dihamburkan melewati koloid. Gambar berikut ini merupakan contoh sifat efek tindal pada kehidupan sehari-hari, yaitu sorot lampu mobil ketika berkabut dan sorot lampu layar pada proyektor. Oke sahabat cerdas, tadi itu merupakan cara mengidentifikasi yang mana yang disebut larutan, koloid, dan suspensi. Nah, mari kita simpulkan apa itu pengertian dari koloid. Cerdas, bagaimana? Sudah bisa membedakan kan antara larutan, koloid, dan suspensi serta mengetahui pengertian dari koloid. Sahabat cerdas, terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran kimia ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Ibu Nursida Sutantri pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.